atau pelajaran kita dalam membaca kitab Al-Fawaid yang dikarang oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Pembahasan sekarang tentang syarat-syarat termanfaatkannya Al-Quran itu dengan baik. Al-Quran nikmat yang sangat besar. Di dalamnya terdapat rahmat, hikmah, petunjuk, huda. Tapi bagaimana Al-Quran bisa betul-betul termanfaatkan dengan baik, atau kita mendapatkan manfaat dengan sebaik-baiknya dari Al-Quran? Maka ada beberapa pembahasan yang harus dilihat dari pembahasan ini. Baik, kita lihat keterangan Syekh Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kata beliau, "Idza aradta al-intifa'a bil Qur'ani fajma' qalbaka 'inda tilawatihi wa sama'ihi wa alqi sam'aka wahdur hudura man yukhatibuhu bihi man takallama bihi subhanahu minhu ilayhi fa innahu khitabun minhu laka ala lisani rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah ta'ala, inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid." Kata beliau rahimahullahu ta'ala, jika kamu ingin al-intifa'a bil Qur'an, mendapatkan manfaat dari Al-Quran dengan Al-Quran, maka fajma' qalbaka, kumpulkan hati kamu, hadirkan dia, persiapkan dia untuk menerima cahaya yang betul-betul merupakan cahaya yang akan melenyapkan berbagai kegelapan yang ada dalam hati kita. Kumpulkan kekuatan hati kamu. Kapan? Inda tilawatihi, ketika kamu membacanya, wasama'ihi, dan ketika kamu mendengarkannya. Kemudian wa alqi sam'aka, itu hati tadi. Dalam pendengaran, wa alqi sam'aka, pasang pendengaran kamu. Wahdur hudura man yukhatibuhu bihi man takallama bihi subhanahu minhu ilaihi, dan hadirlah kamu seperti hadirnya dia yang Allah subhanahu wa ta'ala bicarai dengannya. Karena sungguh khitab, pembicaraan Allah subhanahu wa ta'ala darinya untuk kamu ini melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, mungkin ini masih global ya. Tapi secara tidaknya sudah ada gambaran. Sebentar beliau rinci. Jadi ada kesiapan hati, pendengaran, dan kesiapan bagaimana kita bisa hadir memposisikan diri seperti orang-orang yang betul-betul dikhitab, dibicarai. Maksudnya khitab itu, ya akhi, gini, ini saya khitab dia maksudnya, kalau gitu.
Seolah-olah kita dikhitab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mampu hadirkan diri kita seperti itu. Lihat dalilnya, kata beliau. Surah Qaf ayat 37. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna fi dzalika, sungguh dalam perkara itu, dalam hal itu, la dzikra, betul-betul merupakan peringatan, pelajaran terhadap siapa? Liman kana lahu qalb, bagi mereka yang mempunyai hati, aw alqa sam'a, dan alqa, memasang, melemparkan pendengarannya, wa huwa syahid, dia dalam kondisi syahid, menyaksikannya. Jadi inna fi dzalika, sungguh pada perkara itu. Apa dzalika ini? Sebentar. Yang jelas hasilnya apa? Dzikra. Pada perkara itu betul-betul akan menjadi dzikra. Iya. Perkara itu betul-betul akan menjadi dzikra, peringatan, pelajaran. Kalau sudah menjadi dzikra berarti termanfaatkan sudah. Tapi kapan? Kepada siapa? Liman kana lahu qalb, hati. Terhadap mereka yang mempunyai qalb. Aw alqa sam'a, memasang pendengarannya, wa huwa syahid, dalam posisi dia menyaksikannya. Kata beliau, wa dzalika, hal itu, anna tamam at-ta'thiri lamma kana mawqufan ala mu'athirin muqtadin wa mahallin qabilin wa syartil lihusul al-athari wa intifa'il mani'il ladhi yamna'u minhu. Tadammanat al-ayatu bayana dhalika kullihi bi'awjazil wa abyanihi wa adallihi 'ala al-muradi wa mahallin qabilin wa syartil lihusul al-athari wa intifa'il mani'il ladhi yamna'u minhu. Tadammanat al-ayatu bayana dhalika kullihi bi'awjazi lafzin wa abyanihi wa adallihi 'ala al-muradi. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, dari sisi mana pendalilan ayat ini? Hal itu kata beliau, karena tamamat ta'sir, kesempurnaan ta'sir, pengaruh yang dihasilkan, itu terhenti oleh beberapa hal. Satu, mu'assirin muqtadin. Ini mu'assir, yang memberikan pengaruh, yang memang hebat, pasti memberikan pengaruh. Kalau memang terpenuhi yang lainnya, memang dia sebagai pemberi pengaruh yang bisa memberikan pengaruh. Mu'assirin muqtadin. Yang kedua, harus ada mahallin qabil, tempat yang menerima pengaruh itu. Sudah? Yang ketiga, harus ada syaratin lihusulil asari, harus terpenuhi syarat terwujudnya pengaruh itu. Walaupun sudah ada tempatnya, kalau tidak terpenuhi sarananya pada tempat itu sehingga terwujud misalnya, hal-hal yang mengharuskan terwujudnya pengaruh itu, maka tetap tidak akan bisa. Dan yang keempat, harus ada intifa'il mani'il ladhi yamna'u minhu. Intifa'il mani'il ladhi yamna'u minhu. Harus terangkat penghalang masuknya pengaruh itu. Ini secara akal mudah dipahami. Misalnya ada sesuatu
yang akan memberikan pengaruh kepada sesuatu. Kapan sempurna pengaruhnya terbekas pada sesuatu itu? Kalau memang sesuatu ini memang bisa memberikan pengaruh. Yang kedua, ada tempat pada sesuatu itu. Yang ketiga, terpenuhi syarat bisanya masuk. Dan yang kelima, tidak ada penghalang yang menghalangi masuknya pengaruh. Baik. Kata beliau, di dalam ayat ini terkandung penjelasan hal tadi seluruhnya hanya dengan lafaz yang sangat singkat, tapi bersamaan dengan itu sangat jelas, dan bersamaan dengan itu pula sangat menuntun kepada maksud. Sebab demikianlah keadaan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat uraiannya, jadi 4 hal. Ada mu'assir, ada mahal, ada syarat terwujudnya pengaruh, dan terangkat penghalang. Faqauluhu inna fi dhalika la dhikra isyaratun ila ma taqaddama min awal surati ila hahuna. وهذا هو المؤثر. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna fi dhalika, sungguh dalam perkara itu, la dzikra, betul-betul merupakan peringatan. Ayat ini memberikan isyarat. Dzalika, hal itu isyaratnya kemana? Kata beliau, isyarat di sini kepada hal-hal yang telah lewat dari awal surah Qaf sampai ayat ini, yang mana inti awalnya adalah kandungan-kandungan Quran dalam menetapkan hari berbangkit, surga, neraka, sifat-sifatnya orang bertakwa, sifat-sifatnya orang di surga, sifat-sifatnya orang-orang masuk neraka. Yang intinya al-mu'assir di sini adalah Al-Quran. Sekarang bagaimana Al-Quran memberikan pengaruh? Sekarang sudah ada yang bisa memberikan pengaruh pada kita. Sudah kan? Mu'assir, Al-Quran ada. Dialah al-mu'assir. Ini terdapat pada kata inna fi dzalika, sungguh pada hal itu, betul-betul la dzikra, peringatan. Sebab memang Al-Quran adalah dzikra. Baik. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala selanjutnya, wa qawluhu liman kana lahu qalb, fahadha huwa al-mahallul qabil, wal murad bihi al-qalbul hayy alladhi yaqilu anillah, kama qala ta'ala in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin liyundira man kana hayya, ay hayyal qalb. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala selanjutnya pada ayat itu, liman kana lahu qalb. Jadi hal itu betul-betul peringatan, pelajaran terhadap siapa? Liman kana, terhadap mereka-mereka yang lahu qalb. Lahu mempunyai qalb, hati. Ini katanya al-mahallul qabil, tempat yang menerima. Jadi harus ada hati. Kalau tidak punya hati ya tidak bisa pengaruh, tidak akan bisa. Tapi hati yang dimaksudkan di sini adalah al-qalbul hayy, hati yang hidup, hati yang memahami, yang mempunyai ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang kafir tidak bisa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lahum qulubun la ya'qiluna biha, mereka punya hati
tapi tidak memahami, tidak berakal dengan hatinya. La yaqiluna, tidak berakal biha dengan hatinya. Harus hidup hati. Sudah. Dalilnya mana bahwa dimaksudkan di sini adalah hati yang hidup? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surah Yasin ayat 69 sampai 70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In huwa illa dzikru wa Qur'anun mubin." Tidaklah dia kecuali hanyalah peringatan dan bacaan yang sangat jelas. Liundira, untuk memberi peringatan siapa? Man kana hayya, terhadap mereka yang hidup hatinya. Iya, kehidupan hati. Berarti ada orang yang hidup di muka bumi, tapi menurut Quran mati. Kalau hatinya mati. Baik, sudah ada muassir, pemberi pengaruh. Sudah ada tempat yang menerima, yaitu hati yang hidup. Kemudian wa qauluhu aw alqa sam'a, atau dan ya, alqa sam'a. Alqa maksudnya wajjaha sam'ahu wa asgha hasata sam'ihi ila ma yuqalu, wa hadha syartu at-ta'athur bil kalam. Alqa sam'a, as-sam' pendengaran. Dia alqa ininya, sam'anya, pendengarannya. Maksudnya apa? Dia arahkan pendengarannya. Dia pasang betul telinganya sebagai alat pendengar kepada apa yang dikatakan. Ya, apa yang dia baca atau apa yang dia dengar. Dan ini kata beliau syartut ta'assuri bil kalam, syarat pengaruhnya kalimat itu. Ya. Dan ini waqi', nyata betul. Al-Quran misalnya dibacakan sudah, hati sudah ada. Ya. Anggaplah sudah hati hidup, biasa sudah merasakan nikmatnya Quran. Tapi ketika kita tidak terlalu memperhatikannya, tidak berpengaruh kan? Iya, tidak berpengaruh itu. Nanti akan berpengaruh setelah terpenuhi syarat pengaruhnya itu. Dengar. Iya, dengar. Dengar dia. Ini. Aw al-qasam'ah. Dia arahkan pendengarannya. Pasang betul telinganya terhadap apa yang akan dikatakan. Baik. Kemudian wa qauluhu wa huwa syahid. Ay syahidul qalbi hadirun ghairu ghaibin. Qala Ibn Qutaybah, iya, istama'a kitab Allah wa huwa syahidul qalbi wal fahmi wa laysa bighafilin wala sahin, wa huwa isyaratun ila al-mani' min husul at-ta'thir, wa huwa sahwul qalbi wa ghaibatuhu an ta'aqquli ma yuqalu lahu wan nadhari fihi wa ta'ammulihi. Kata beliau, firman Allah Subhanahu wa taala wa huwa syahid, dan dia dalam keadaan syahid. Syahid artinya orang yang menyaksikan. Jadi dia dalam posisi syahid. Apa maksud dari syahid di sini? Hatinya hadir, tidak kemana-mana. Jadi walaupun ada hatinya, ya, tempatnya masuk Al-Quran, ya, dan dia berusaha memperhatikannya, tapi kalau hatinya lalai, dia tidak hadirkan hatinya, ya, maka tetap tidak akan terima. Lihat uraiannya lebih jauh, berkata Ibnu Qutaybah dalam tafsir Gharibil Quran. Maksudnya kata beliau, dia mendengarkan kitab Allah dalam keadaan hatinya hadir.
fahamnya betul-betul hadir, tidak dalam keadaan lalai, iya, tidak dalam keadaan sahin, iya, lalai. Berarti di sini terdapat isyarat. Isyarat akan apa? Akan penghalang dari terwujudnya pengaruh itu, yaitu apa? Sahbul qalb, kelalaian hati, wa ghaibatuhu, perginya hati untuk memahami apa yang dikatakan, untuk memandang terhadapnya, untuk meresapi, mentadabburi apa yang ada padanya. Kapan hati tidak dihadirkan untuk itu, maka tetap tidak akan bisa. Sebab nanti kandungan Quran kan ada yang akan mengarahkan kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Iya. Hati siapkan kapasitas untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia membaca ayat-ayat yang menjelaskan luar biasanya kebaikan Allah Subhanahu wa taala, harus siapkan hatinya. Luar biasa Allah, tertanam cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula takut, harapan, berserah kepadanya, mengharap kepadanya, membesarkan, mengagungkannya, tunduk kepadanya, dan berbagai hal-hal yang harus disiapkan hati. Hati harus hadir supaya kandungannya masuk. Ya, masuk kandungan cinta diterima. Ya, takut diterima, harus bertawakal diterima, memintanya kepada Allah SWT diterima. Ya, wa huwa syahid, hatinya syahid, hadir. Kata beliau, idza hasala al-mu'aththir wa huwa al-Qur'an wa al-mahallul qabil wa huwa qalbul hayy. Ya, wa wujida asy-syartu wa huwa al-isqa' wa intafa al-mani'u wa huwa ishtighalul qalbi wa dhuhuluhu an ma'na al-khitab wa insirafuhu anhu ila syai'in akhar. Hasala al-atharu wa huwa al-intifa'u wa at-tadhakkur. Jika al-mu'aththir sudah ada, yaitu Al-Quran. Bagaimana adanya? Ketika kita baca, kita sudah dengar. Iya. Kita baca misalnya, kita dengar. Iya, ada, sudah. Wa mahallul qabil, tempat yang menerima juga sudah ada, yaitu hati yang hidup. Wa wujida syartu, dan telah dijumpai pula syarat terwujudnya pengaruh, yaitu al-isgha', memasang telinga, mengarahkan telinga. Ya, perhatian terhadapnya. Kemudian intafal mani, dan terangkat pula penghalang, yaitu apa? Terangkat penghalang. Apa penghalang itu? Sibuknya hati, perginya hati untuk memahami maksud perkataan. Ya, terpalingkannya hati dari hal itu kepada perkara yang lain. Ini sudah terangkat juga, sudah tidak ada. Maka hasalal athar, akan terwujud pengaruh. Pengaruh inilah yang dikenal dengan al-intifa' wat-tadakkur, termanfaatkannya Al-Quran, dan at-tadakkur, betul-betul Al-Quran sudah menjadi dzikra, pelajaran. Ya. Al-Quran akan menjadi dzikra sudah, pelajaran sudah. Kata beliau, jika kalian ingin mendapatkan manfaat dari Al-Quran, besar tidaknya manfaatnya dilihat dari kondisi hebat tidaknya 4 hal ini. Kalau al-mu'athir, ya jelas bukan hak kita itu. Sebab memang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah jadikan Al-Quran sebagai pemberi pengaruh yang sangat hebat, luar biasa. Sampai-sampai seandainya Quran diturunkan ke gunung, yang merupakan contoh nyata ketinggian, kekerasan, kecongkakan. Iya, kan biasa digambarkan kan, tingginya, besarnya, kerasnya itu gunung. Tapi seandainya Quran diturunkan, maka gunung pun akan hancur. Pengaruh Al-Quran tidak bisa dipungkiri. Orang musyrikin pun tidak lepas dari pengaruh. Karena hebat betul itu al-mu'athir ini, Quran ini. Hujjah demi hujjahnya, keterangan demi keterangannya, burhan demi burhannya. Betul-betul ayatun bayyinat, ayat-ayat yang sangat jelas. Tinggal bagaimana kita baca, kita dengarkan, siapkan waktu untuknya, dengan mempersiapkan 3 syarat selanjutnya. Hati yang hidup,
hati-hati yang hidup, hati yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang yakin bahwa Al-Quran di dalamnya terdapat petunjuk. Iya. Yang tidak ada betul keraguan padanya bahwa Quran adalah petunjuk. Iya. Hidupkan hati. Kemudian pasang pendengar. Iya. Supaya pengaruh ini bisa masuk dalam hati kita melalui pendengaran. Jelas? Kemudian dalam keadaan syahid menyaksikannya. Iya. Hatinya betul-betul hadir. Terangkat penghalang. Kalau hati hadir, berarti penghalangnya sudah tidak ada, tidak lalai lagi. Hati yang hadir berarti tidak lalai. Hati yang hadir berarti tidak kemana-mana pikirannya. Tapi kalau baca, iya, baca misalnya ayat dari pikirannya, utang saya, pembayaran saya, ininya saya, oh ini artinya tidak syahid. Sementara syaratnya wa huwa syahid. Iya. Jadi hidupnya hati menentukan seberapa besar pengaruh yang akan ada. Syarat terwujudnya, semakin betul-betul perhatian kita semakin hebat. Iya. Untuk mendengarkannya, meresapinya. Iya. Maka kan pengaruhnya lebih besar. Demikian pula, kapan betul-betul telah kosong betul diri kita dari memikirkan yang lain. Tidak betul-betul terfokus pada apa yang terkandung di dalamnya. Kita ingin meresapi mutiara-mutiara yang dengannya kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Hati memang sudah mempersiapkan untuk itu. Sehingga kapan masuk kandungannya, kandungannya cinta, hati langsung menerima pengaruhnya. Akan menghasilkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut akan melahirkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan melahirkan seluruhnya. Dan ini termasuk faedah yang sangat luar biasa dari ayat ini. Baik, antum sudah ilmui praktek. Dan dalam praktek antum akan mendapatkan ilmu baru. Coba. Hidupkan. Hanya ini tetap masih berhubungan dengan keikhlasan seseorang dan berhubungan dengan paham tidaknya dia ketika membaca terhadap apa yang dibaca. Ya kan? Dia berusaha baca Al-Quran, hidupkan hatinya, pasang pendengarannya. Iya, ingin menerima betul sudah. Tapi yang dia baca dia tidak pahami. Iya. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dia baca, dia tidak tahu apa yang dia baca. Iya. Tetap tidak bisa. Harus ilmu. Punya ilmu terhadap. Iya. Kalau kita hubungkan kata ilmu ini dengan syarat-syarat tadi, luar biasa sangat berhubungan. Sebab jalur ilmu itu masuknya di mana? Melalui ini kan? Melalui ini kan? Dan diterima oleh ini. Pendengaran, pandangan dan hati. Ini. Sangat berhubungan di situ. Al-qasam'ah, ada pendengaran. Wa huwa syahid. Iya, menyaksikan, hadir. Dan sebelumnya apa? Liman kana lahu qalb, punya hati. Iya. Yang mana ketiga jalur inilah yang akan dimintai pertanggungjawaban ikhwah. Quran diturunkan harus kita perlakukan seperti ini supaya bermanfaat. Quran turun agar supaya kita mendapatkan manfaat darinya. Iya. Kalau tidak akan bisa. Kalau tidak akan bisa. Iya. Quran turunkan supaya kita mendapatkan manfaat darinya. Iya. Gimana caranya? Wujudkan cara-cara seperti ini yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan segala fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan, pendengaran, pandangan dan hati. Kalau tidak bisa, maka pertanggungjawaban terhadap sarana itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm,
inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu bertindak. Iya. Jangan kamu bertindak mengikuti di atas sesuatu yang kamu tidak punya ilmu padanya. Kenapa? Karena sungguh pendengaran, wal basara pandangan, wal fuad dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, seluruhnya akan dimintai pertanggungjawaban. Dan luar biasa hebatnya pendengaran, pandangan dan hati kalau memang terarah secara tepat terhadap kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan berupa Al-Qur'an. Luar biasa pengaruhnya. Luar biasa sekali pengaruhnya, ikhwan. Cobalah antum akan melihat keajaiban demi keajaiban. Ya, dalam menerapkan kaidah-kaidah ini. Bersumber dari Al-Qur'an. Ini betul-betul faedah. Demikian pula sebaliknya. Luar biasa ngerinya keadaan hamba kalau pandangannya, pendengarannya kepada hal-hal yang melalaikan dia, yang semakin membuat hati dia gelap, semakin keras, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang memanfaatkan pandangannya untuk melihat perkara-perkara yang semakin membuat dia jauh dari cahaya Allah Subhanahu wa taala, yang memanfaatkan hatinya untuk memahami, untuk meresapi, untuk meyakini perkara-perkara yang menyebabkan hati itu semakin rusak. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh betul-betul beruntung orang yang mensucikannya, dan sungguh betul-betul celaka orang yang dassaha, yang mengotorinya, semakin membuat rusak, gelap lagi. Ini ya kawan. Baik. Ini faedah yang kedua yang kita ambil pada kitab ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seluruhnya sebagai hamba-hambanya yang bisa mendapatkan manfaat dari Al-Quran, dan betul-betul menjadikan Al-Quran sebagai dzikra. Betul-betul menjadikan Al-Quran sebagai dzikra, sebab betul-betul dia adalah dzikra. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sungguh betul-betul Al-Quran itu adalah peringatan betul, pelajaran betul, manfaat yang sangat besar betul terhadap liman kana lahu qalb, bagi mereka yang mempunyai hati yang hidup, aw alqa sam'a, yang betul-betul memasang pendengarannya, ingin memahami, mengetahui apa itu. Kemudian wa huwa syahid, dia betul-betul menyaksikannya, menggunakan pandangannya, menghidupkan hatinya, menghadirkan hatinya, menyelamatkan dirinya dari hal-hal yang melalaikannya. Maka disitulah Al-Quran la dzikra, betul-betul menjadi peringatan, pelajaran. Kalau kondisi hamba sudah seperti ini, maka nikmat mulia, ikhwan. Baik, insyaallah taala ini cukup ya.